Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we are going to study math. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar math ya. Before we are going to study, you must prepare your book. Sebelum kita mulai belajar, kalian persiapkan bukunya. And then forget, let's pray say basmalah together. Dan jangan lupa kita membaca doa dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready for study? Open your book page 158. Buka buku kalian halaman 158. Look at lesson 5. Duration in hours and minutes. Lihat pembelajaran 5 tentang durasi dalam jam dan menit atau lamanya dalam jam dan menit. Oke, look at number 2. Kalian langsung lihat nomor 2. Leah starts eating her dinner at 6:45 p.m. Leah mulai makan malam jam 6.45 malam. She finishes eating at 7:20 p.m. Dia selesai makan jam 7.20 malam. How long did she take to eat her dinner? Berapa lama dia makan malam? Oke. Tadi makan malamnya yang pertama jam 6.45. And then selesainya jam 7:20. Berapa lama durasinya atau lamanya dia makan? Oke. Pertama kalian tulis dulu jam awalnya atau startnya. And then finishnya, jam yang selesai. Nah, di sini untuk memudahkannya kalian bikin jam tepatnya atau 00. Nah, di sini setelah jam 6 ada jam berapa? Oke, 7 o'clock, jam 7. Nah, kenapa memang untuk memudahkan kalian dalam menghitung? Oke, sekarang baru bisa kita hitung dari 6.45 6:45 p.m. until 7 o'clock. Dari 6.45 sampai 7 jam 7, durasinya berapa menit? Oke, ingat setiap satu angka itu durasinya 5 minutes atau 5 menit. Jadi dari angka 9 ke 12, oke, 15 menit. Nah, baru kita hitung dari 7 o'clock until 7:20. Oke, dari jam 7 ke 7.20. Oke, 20 menit. 20 menit. Baru kita gabungkan. 15 minutes plus 20 minutes is equal to 35 minutes. 15 menit ditambah 20 menit sama dengan 35 menit. She took 35 minutes to eat her dinner. Jadi dia membutuhkan makan malamnya selama 35 menit. Ya, ini adalah durasi atau lamanya. Oke, bisa dalam bentuk jam atau menit. Oke, next page. 159, halaman 159. Look at number 3, lihat nomor 3. Untuk nomor 3, latihan soal. Kalian bisa mengerjakannya sendiri ya. Oke, ini akan menjelaskan tiap pertanyaannya. For A, untuk bagian A, what time is 3 hours after 7 p.m.? Berapa jam? 3 jam setelah jam 7. Nah, jadi setelah jam 7, 3 jam kemudian jam berapa? And then for B sama ya. For C, how many hours are there from 9 o'clock a.m. to noon? Berapa jam dari jam 9 sampai jam petang? Nah, di sini kalau jam petang itu jam berapa? 6 o'clock p.m. Nah, dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 6 sore itu berapa jam? Oke. For D sama, untuk bagian D juga sama artinya seperti itu. Dari jam 2.30 sampai 4.30 durasinya berapa jam atau berapa menit. Next, for E, what time is 15 minutes after 11 a.m.? Nah, ini sama seperti yang A. Setelah jam 11, 15 menit kemudian jam berapa? And then for F juga sama. Nah, for G,
sama juga dari berapa menit. Nah, ini pertanyaannya berapa menit. Kalau tadi kan jam, hour. Kalau untuk bagian G dan H berapa menit. Berarti ditanyakan menitnya ya. Oke. Next page. Oke, 160 halaman 160. Look at number 5. Ray goes to a birthday party. Ray akan melaksanakan pesta ulang tahun. Look at the clocks below. Lihatlah jam di bawah ini. And what time does the party start? Jam berapa pestanya dimulai? Oke, di sini sudah ada jam berapa? Oke. What time does the party end? Jam berapa selesainya? Oke, use pass or to. Gunakan pass jika lewat atau lebih, atau gunakan to jika kurang atau menuju. Ya. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada jam 7. Jam 7 kurang 25 menit. Nah, kalau sudah melewati angka 6 itu biasanya menggunakan to. Nah, tapi kalau sebelum angka 6 biasanya menggunakan pas. Ya. Karena ini bisa disebut juga jam 8 kurang 25 menit atau jam 7 lewat dari angka 12 sampai ke angka 7 ya 35 menit. Jadi bisa jam 7.35 7:35 PM atau jam 8 kurang 25 menit. Maka ini menggunakan to. Beda dengan yang ini, jam yang ini. Tadi kami sudah bilang kalau sebelum angka 6 berarti menggunakan pas. Kalau sesudah angka 6 menggunakan to. Ya ini untuk selesainya. Oke. Jam 10 lewat 20 menit. 10:20 PM. Oke. Sekarang kita lihat durasinya. How long was the party? Berapa lama pestanya? Ya, pertama, dari jam 7.35 7:35 PM until 10:20 sampai jam 10.20. Sama seperti tadi, untuk memudahkannya kita buat jam 00-nya. Nah, ini pertama, the first, setelah jam 7, oke, 8 o'clock, jam 8. Nah, terus sekarang yang in the end, yang di akhirnya. Sebelum jam 10.20 jam berapa? Yang jam 00-nya? Oke, jam 10. Mem ini kenapa nggak ditulis jam 9-nya? Nah, itu untuk memudahkannya. Kalau untuk jam yang lainnya tidak usah ditulis juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menghitung menitnya, itu yang untuk mempermudahnya. Sekarang, dari start from 7:35 PM until 8 o'clock PM, berapa durasinya? Oke, 25 minutes. And then, yang ini dulu kita hitung. Start from 10 o'clock until 10:20 PM. Durasinya oke 20. Nah, baru kita hitung jamnya. Tadi menitnya, sekarang kita hitung hour-nya. Start from 8 o'clock until 10 o'clock. Oke, 2 hour atau 2 jam. Baru kita gabungkan. 25 minute plus 2 hour plus 20 minute is equal to. Nah, caranya menit dengan menit. Oke. Jamnya sendiri berarti 2 hour. 25 ditambah 20, 45 minute. Jadi lamanya pesta ulang tahunnya adalah 2 jam 45 menit atau 2 jam lewat 45 menit. Itu durasi dia melaksanakan pestanya, lamanya. Oke. Next page. Oke, 163 halaman 163. Look at lesson 8 words problem. Lihat pembelajaran 6 tentang soal cerita. Nah, untuk pembelajaran 6 ini Mem ini akan menjelaskan di halaman yang selanjutnya. Oke, buka halaman selanjutnya ya. Next page. Oke, 164 halaman 164.
Look at number 2. Ryan spends 1 hour 40 minutes doing his homework. Ryan menghabiskan waktu 1 jam 40 menit untuk mengerjakan PR-nya. Then he spends another 45 minutes on his piano lesson. Dia menghabiskan 45 menit di waktu yang lain untuk belajar piano. He finishes his homework and piano lesson at 5:30 p.m. Dia menyelesaikan PR-nya dan belajar piano pada jam 5.30. And what time did he start doing his homework? Jam berapa dia mulai mengerjakan PR-nya? Oke. Pertama, kita jumlahkan dulu ya. Pertama mengerjakan PR 1 hour 40 minute plus mengerjakan pianonya 45 minute. Nah, sekarang kita hitung menit dengan menitnya dulu. 40 plus 45, 40 ditambah 45, 85. Oke, ingat 1 jam, 1 hour is 60 minute. 1 jam adalah 60 menit. Jadi kita pecah dulu menjadi 60, sisanya adalah 25. Nah, yang 60 menjadi 1 hour. Nah, sisanya menjadi 25 minute, menjadi menitnya. Baru hour ditambah dengan hour. 1 plus 1 is equal to 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Baru sisanya adalah menit, 25 minute. He spent 2 hour 25 minute. Dia menghabiskan waktu 2 jam 25 menit untuk menyelesaikan PR dan belajar piano. Nah, sekarang pertanyaannya, jam berapa dia mulai mengerjakan PR-nya? Nah, dia selesai jam 5.30, berarti dikurang. Oke, 5:30 minus 2:25 is equal to 3:05 minutes. Oke, jadi dia mulainya jam 3 lewat 5 menit. Oke, and then number 3, Effie arrives at a train station. Effie tiba di stasiun kereta. Her watch saw the time as 6:45 a.m. Dia melihat jamnya jam 6 lewat 45 menit. Her watch is 20 minutes slow. Jamnya 20 menit lebih lambat. Nah, berarti kalau jam kita kelambatan, berarti kita harus menambahkannya. Berarti ini bukan jam yang sebenarnya, berarti ini harus ditambahkan 20 menit kemudian. Jadinya, oke. Di sini ada pertanyaan, what is the actual time on the train station clock? Jam berapa faktanya dia ada di stasiun kereta? Nah, tadi kan jamnya kelambatan 20 menit, berarti harus ditambahkan. Oke. 6:45 a.m. plus 20 minute. Nah, ini 6:45 ditambah 20. Oke, menit dengan menitnya. 45 plus 20 is equal to 65 minute. Nah, seperti biasa dipecahkan menjadi 60 dulu. Sisanya adalah 5. 60 menjadi 1 hours, 5-nya 5 minutes. Baru 1 ditambah 6. 1 ditambah 6, oke, 7. Baru sisanya adalah 5. 7, 5 minute. Jadi kenyataannya dia tiba di stasiun, ada di stasiun jam 7 lewat 5. Pertanyaan kedua, the train arrived 10 minutes later. Keretanya tiba 10 menit kemudian. Oke, berarti jam berapa? Berarti plus 7:05 minute plus 10 minute later. 10 menit kemudian, sekarang jam 7 lewat 5, 10 menit kemudian jam berapa? Oke, berarti ditambahkan 7:15. Jadi jam 7.15 keretanya datang. Oke, next page. 165, halaman 165. Look at lesson 7, other unit of time. Lihat pembelajaran 7, satuan waktu yang lainnya. Nah, maksudnya
di sebelumnya kita sudah mempelajari hours and minute. Kita mempelajari jam dan menit. Nah, sekarang ini ada satuan waktu yang lain, week and day, minggu dan hari. Nah, kalian lihat, number 2. Dina was given 4 weeks to complete her project. Dina diberikan waktu 4 minggu untuk menyelesaikan proyeknya atau tugasnya. How many days are there in 4 weeks? Berapa hari dalam 4 minggu? Oke, pasti kalian tahu ya, 1 minggu itu ada berapa hari? Oke, 7. Baru kita kalikan. Kalau 4 minggu, berarti 4 times 7, 4 dikali 7 is equal to 28, sama dengan 28. Jadi dia mempunyai waktu untuk menyelesaikan proyeknya adalah 28 hari atau 4 minggu. Oke, next page. Page 166, halaman 166. Look at number 5. Kalian langsung lihat nomor 5. Give your answer in days. Berikan jawabannya dalam bentuk hari. Oke, di sini ada latihan. For A and B, do yourself. Kalian kerjakan sendiri. Di sini memang bukan contoh yang A-nya ya. 5 weeks, 2 days. 5 minggu, 2 hari. Nah, berarti kalau yang hari berarti tidak usah diubah. Yang diubah 5-nya saja. Tadi 1 minggu ada 7 hari. Berarti 5 times 7. 5 dikali 7. This is equal to 35, 35. Baru kita tambahkan. 35 plus 2 is equal to 37. For B, do yourself. Untuk bagian B, kalian kerjakan sendiri. Oke, next page. Oke, 167, halaman 167. Look at number 8, lihat nomor 8. Give your answer in weeks and day. Berikan jawabanmu dalam bentuk minggu dan hari. Nah, kalau tadi dalam bentuk hari aja, kalau sekarang dalam bentuk minggu dan harinya. Oke, for A, 27 days. Nah, 27 hari itu berapa minggu, berapa hari? Oke, pertama kita cari perkalian 7-nya. Oke, 27 itu mendekati perkalian 7 yang keberapa? 7 kali berapa? Oke, 3 times 7. Mendekati perkalian 3. Kenapa mem 7? Tadi kan 1 week same as 7 day. 1 minggu sama dengan 7 hari. Ya, jadi kita menghafalkan perkalian 7-nya. Oke, karena 27 mendekati ke 21, berarti kita pakai 21. Kurang nggak apa-apa, kalau lebih jangan. Oke, 21 days. Nah, sisanya 27 dikurang 21. Oke, 6 day. 21 hari itu berapa minggu? 3 weeks. 6 day, 3 minggu 6 hari. Jadi 27 hari itu 3 minggu 6 hari. For B, do yourself. Kalian kerjakan sendiri. Oke, and then others time. Satuan waktu yang lain, years and months. Sekarang tahun dan bulan. Oke, number 9. The World Olympic Games happen every 4 years. Pertandingan game Olimpiade dunia dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. How many months are there in 4 years? Berapa bulan dalam 4 tahun? Oke. 1 year same as 12 months. 1 tahun adalah 12 bulan. Kalau 4 tahun, berarti kalikan saja 4 atau kelipatan 4. 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12 is equal to 48 months. Atau dikalikan 4 times 12 months is equal to 48 months. Jadi 48 bulan atau sama dengan 4 tahun. Oke, next page. Page 168, halaman 168. Langsung kalian lihat nomor 13. Give your answer in months. Berikan jawaban kalian dalam bentuk bulan. Oke, for A, 2 years 11 months. 2 tahun 11 bulan. Berarti yang months tidak usah diubah. Yang year kita ubah. 2 tahun berapa bulan? Oke, kalikan 12. 2 kali 12.
Oke, 24 months plus 11 months is equal to 35 months. For B, untuk yang B, do yourself. Karena kerjakan sendiri ya. Oke, next page. Oke, page 169, halaman 169. Look at number 16, lihat nomor 16. Give your answer in years and month. Berikan jawabanmu dalam bentuk tahun dan bulan. Ya. Oke, for A, 20 months, 20 bulan, itu berapa tahun, berapa bulan, dan berapa bulan. Oke, ini tadi 1 tahun, 12 bulan. Nah, ini adalah berarti perkalian 12. Yang mendekati 20, oke, 1 perkalian 12 dengan 1. 1 times 12 yang mendekati. Berarti 12 months, sisanya 8. 20 dikurang 12, 8. 8 months. Berarti 1 years, 8 months. 20 bulan itu sama dengan 1 years, 8 months. For B, do yourself. Untuk bagian B, kalian kerjakan sendiri. Next page. Oke, page 170, halaman 170. Look at century and years. Nah, sekarang waktu yang lain adalah abad dan tahun. Kalau tadi tahun dan bulan, kalau sekarang abad dan tahun. Oke, kalian perhatikan. 1 century same as 100 years. 1 abad sama dengan 100 tahun. Look at number 18. Lihat nomor 18. The Ottoman Empire was born approximately 7 centuries ago. Kesultanan Ottoman lahir pada 7 abad yang lalu. How many years are there in 7 centuries? Berapa tahun dalam 7 abad? Oke, berarti dikalikan 7. 7 times 100. 7 dikali 100 is equal to 700 years. Sama dengan 700 tahun. Oke, next page. 171, halaman 171. Look at number 21, lihat nomor 21. Give your answer in years. Berikan jawabanmu dalam bentuk tahun. Look at part A, bagian A. 2 centuries, 20 years. 2 abad, 20 tahun. Berarti yang tahun sudah tidak berubah. Yang berubah 2 century. 2 abad berapa tahun? Oke, 200 years. Baru dijumlahkan. 200 plus 20 is equal to 220 years. Sama dengan 220 tahun. For B, do yourself. Untuk yang B, kalian kerjakan sendiri. Oke, next page. The last page, 172, halaman yang terakhir 172. Langsung kalian lihat for number 24. Nomor 24. Give your answer in centuries and years. Beri jawabannya dalam bentuk abad dan tahun. Oke. Look at part A, bagian A. 205 years. 205 tahun. Itu berapa abad dan berapa tahun? Oke, kita potong dulu. Tadi mendekati 205 mendekati berapa? Perkalian 100. Oke. Perkalian 100 dengan 2. 2 times 100 is equal to 200. 200 years. Oke, sisanya adalah 5. 5 years. So, 200 years, 200 tahun sama dengan 2 centuries. 5 years, 2 abad, 5 tahun. For B, do yourself. Untuk bagian B, kalian kerjakan sendiri. I think it's enough for today. Thank you for attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.